Saat senja menghilang, ada pintu yang seharusnya tertutup. Pintu setelah senja. Jangan lupa subscribe, karena tidak semua pintu bisa ditutup kembali. Malam itu, aku berdiri tepat di samping liang lahatnya. Langit gelap, angin dingin menusuk sampai ke tulang. Semua orang diam saat tanah pertama dijatuhkan. Tapi belum sampai 10 detik, tanah itu bergerak, perlahan, retak, lalu terangkat dari dalam. Dan kain kafan putih itu muncul lagi ke permukaan. Kuburan itu menolak jenazahnya. Apa sebenarnya dosa yang membuat bumi pun tak mau menerimanya? Gue masih ingat jelas hari itu. Langit terlihat mendung. Bukan yang hujan deras, tapi mendung yang bikin dada sesak. Angin dingin lewat pelan, padahal belum masuk musim hujan. Semua orang berdiri mengelilingi liang lahat. Dan di situ, gua pertama kali ngerasain firasat aneh. Nama orang yang mau dikubur itu, Pak Rashid. Dari luar, dia kelihatan biasa. Pedagang sembako, punya toko paling gede di kampung. Rumahnya 2 lantai, mobilnya nggak cuma 1. Tapi orang kampung tahu satu hal. Rezekinya licin. Awalnya, nggak ada yang berani ngomong. Tapi lama-lama, cerita mulai keluar. Dia sering ngurangin timbangan. Kalau beras 10 kilo, jadi 9. Kalau gula sekilo, entah berapa yang hilang. Kalau ada orang utang, bunganya mencekik. Yang paling parah, dia pernah ngusir seorang janda tua yang belum bisa bayar utang di depan orang banyak. Dimalu-maluin. Janda itu nangis sambil bilang, "Pak, hati-hati kalau tanah sudah menunggu." Gue dengar sendiri kalimat itu. Dan anehnya, Pak Rashid cuma ketawa. Kuburan, semua orang juga mati. Ucapnya, dia memang gak pernah kelihatan takut sama apapun. Bahkan waktu azan, maghrib berkumandang, dia sering masih di toko, transaksi terus. Pernah ada yang menegur. Jawabnya, rezeki gak nunggu. Sejak itu, entah kenapa suasana toko tiap malam jadi beda. Ada yang bilang bau tanah basah sering muncul. Ada yang bilang timbangan kadang bergerak sendiri. Tapi ya namanya orang sibuk cari duit, dia nggak peduli. Sampai satu malam, kabarnya dia pulang larut, sendirian. Istrinya bilang, dia sempat teriak di kamar mandi. Paginya, dia udah nggak bernyawa. Katanya serangan jantung, cepet banget, tanpa tanda-tanda sakit sebelumnya. Waktu jenazahnya dimandi, ini yang mulai bikin merinding. Orang yang bantu memandikan cerita ke gue. Badan Pak Rashid terasa berat banget. Bukan berat biasa, tapi kayak ada yang nahan. Air yang disiram ke wajahnya beberapa kali malah ngalir balik ke arah orang yang mandiin. Kayak ada pantulan. Dan bau tanah mulai tercium lagi. Bukan bau mayat, tapi bau tanah kuburan yang baru digali. Hari pemakaman tiba, semua warga datang. Entah karena simpati atau penasaran. Liang lahat sudah siap saat jenazah diturunkan pelan-pelan. Angin tiba-tiba kencang, padahal tadi adem. Tali diturunin, pelan. Hati-hati, begitu jenazah hampir menyentuh dasar liang. Gedubrak. Tali sebelah kiri putus. Orang-orang kaget, jenazah miring. Hampir jatuh. Udah, ulang. Ulang, kata salah satu warga. Dicoba lagi. Kali ini berhasil sampai bawah. Tanah mulai ditimbun. Sekop pertama masuk. Sekop kedua.
belum ada yang aneh. Tapi di sekop ketiga, tanahnya amblas, kayak ada rongga kosong di bawah. Padahal tadi digali padat. Penggali kubur bingung. Ditambah tanah lagi, amblas lagi. Sampai akhirnya yang paling bikin bulu kuduk gue berdiri. Tanah yang sudah nutup setengah liang tiba-tiba bergerak. Bergerak pelan, lalu naik. Dan jenazahnya kelihatan lagi. Kain kafannya muncul ke permukaan. Orang-orang mundur. Ada yang istighfar, ada yang langsung lari. Penggali kubur bilang mungkin tanahnya labil. Ditimbun lagi, diratakan lagi. Beberapa menit tenang, lalu pelan-pelan tanah di atasnya retak. Retakan kecil, lalu makin lebar. Dan kain putih itu muncul lagi. Kayak didorong dari bawah. Tanah benar-benar memuntahkannya kembali. Suasana kuburan jadi tegang. Ada yang bilang ini cuma kebetulan. Ada yang bisik, tanahnya nolak. Gue lihat sendiri, wajah orang-orang berubah pucat. Akhirnya, salah satu ustadz kampung dipanggil. Beliau datang pelan, tatap liang itu lama banget. Terus bilang, kalimat yang bikin semua diam. Kalau manusia menzalimi banyak orang, bukan cuma manusia yang menolak, bumi pun bisa bersaksi. Semua langsung merinding. Jenazah diturunkan lagi. Kali ini sambil dibacakan doa panjang. Ditimbun pelen-pelen. 5 menit. 10 menit. Angin berhenti. Semua nahan napas. Tanahnya diam, nggak bergerak. Akhirnya liang itu tertutup. Orang-orang bubar, tapi nggak ada yang berani nengok lama-lama. Kira-kira jam 9 malam, penjaga kuburan datang ke rumah ketua RT. Mukanya pucat. Dia bilang, kuburan Pak Rashid terbuka lagi. Tanahnya seperti meletup dari dalam. Kafan terlihat. Bukan setengah, tapi hampir seluruhnya muncul. Besok paginya, gue ikut ke sana. Dan gue lihat sendiri. Tanah di atas makamnya bergumpal keluar, seolah dari dalam ada tekanan. Kayak bumi bener-bener nggak mau menerima. Akhirnya keluarga dan warga bermusyawarah. Ustadz bilang satu hal. Sebelum tanah menerima, manusia harus memaafkan. Baru malam itu, istrinya mengaku banyak hal. Tentang timbangan curang, tentang utang berbunga mencekik, tentang janda yang pernah diusir. Warga dipanggil satu persatu. Ada yang nangis, ada yang masih menyimpan sakit hati. Janda tua itu datang paling akhir. Dia cuma bilang pelan, "Saya maafkan semua kesalahan beliau." Malam itu, doa dibacakan lama. Besoknya, kuburan ditutup lagi. Dan kali ini, tanahnya diam, tenang. Gak ada retakan. Gak ada kain muncul lagi. Sejak hari itu, toko Pak Rashid gak pernah buka lagi. Keluarganya pindah. Dan setiap lewat makamnya, gua selalu ingat satu hal. Kadang, kita pikir dosa itu cuma urusan sama Tuhan. Tapi ketika kita menyakiti banyak orang, bumi tempat kita berpijak pun bisa jadi saksi. Dan gue melihat sendiri, tanah itu benar-benar memuntahkannya kembali.